Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Badar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali itu saya diundang di sebuah hotel berbintang 5 di Jakarta ini. Panitia meminta saya datang sebelum asar, dan subhanallah, begitu saya tiba rupanya belum ada satupun orang di ballroom. Maka kemudian datanglah seorang pria, sebutlah namanya Musaddiq, bukan nama asli. Maka kemudian beliau menemani saya usai sholat asar, duduk di ballroom yang masih senyap, yang masih sepi. Oh subhanallah, ikhwatal iman rahmati Allah, ketika kami lagi duduk, maka kemudian saya mendapati satu persatu orang-orang datang, dari mulai karyawan biasa sampai direksi. Saya dan Musaddiq saat itu duduk di depan, dan saya dapati semua orang yang duduk, yang mohon maaf, semua orang yang jalan di hadapan kami semuanya berjalan dengan membungkuk. Kali itu adalah kali pertama bagi saya datang ke tempat itu. Tapi begitu saya dapati semua orang kok seperti penghormatan yang luar biasa, maka kemudian dalam hati saya berkata pada Allah, ya Allah, penghormatan ini bukan karena aku, pasti karena orang yang di sebelahku ini. Oh subhanallah, rupanya Allah ijabah desirkan hati saya. Dan kemudian tiba-tiba seperti digerakkan lidahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musaddiq cerita, Ustadz, saya ini bekerja di hotel ini sejak tahun 91 Ustadz, yang artinya sudah 20 tahun yang lalu. Tapi subhanallah Ustadz, alhamdulillah, saya senang, saya betah. Pendidikan gak punya, tapi alhamdulillah Allah kasih tempat yang mulia di hotel ini. Anatai hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berceritalah Musaddiq kenapa orang-orang memberikan penghormatan sama dia. Tahun 91 mulai bekerja, alhamdulillah punya penghasilan, bekerja di hotel berkecukupan baginya. Tapi subhanallah, dia dapati meski fasilitas banyak sekali dapati dari tempat kerja, namun hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Musaddiq melihat dengan matanya bahwa untuk sholat saja karyawan jangankan dapatkan masjid, musola pun tidak ada. Celakanya lagi Ustadz, kalau kita sholat Jumat kita harus pergi ke gedung-gedung lain untuk numpang sholat di sana. Dan payahnya kami ini pekerja hotel, kalau terlambat hanya beberapa detik saja, tunjangan uang kehadiran sudah tidak kami dapatkan. Subhanallah, hotel iman rahmati Allah, Musaddiq melihat bahwa seluruhnya dia dan karyawan yang ada di hotel itu telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Namun Musaddiq melihat bahwa batin mereka masih tetap lapar, masih tetap kurang. Hingga akhirnya kemudian Musaddiq ajak kawan-kawannya hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggelar sholat Jumat pertama, agar ini sebagai pemancing dibikinnya masjid atau musola di hotel itu. Namun Anda tahu, hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali cemoohan, banyak sekali cacian, banyak sekali yang meremehkan. Tidak mungkin ada masjid di sini. Oh ya, hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka karena banyak sekali diremehkan, akhirnya Musaddiq hanya bisa meyakinkan kawan-kawannya. Tadi saya belum menyebutkan bahwa Musaddiq dari dulu sampai sekarang dia tetap menjadi seorang room boy. Iya, sebuah strata di hotel yang amat dasar. Kalau di masjid namanya merbot, kalau di kantor namanya office boy. Anda tahu, meski cuma seorang room boy, baru 2 tahun bekerja, dia menjadi inisiator melakukan sholat Jumat pertama. Ustadz, yang bisa mengamini keinginan saya cuma hanya kawan-kawan yang sama-sama room boy. Kami patungan, kami infak, dan infak kami hanya mampu membeli beberapa tikar Ustadz, tikar dari daun pandan. Subhanallah, hotel iman ngobrol ke manajemen hotel, minta untuk digelar di ballroom, tidak diizinkan. Akhirnya hanya diizinkan untuk dipakai basement. Dan kami pinjam sound system pun hanya terbatas sederhana Ustadz. Subhanallah, namun itu tidak menyurutkan amal kami. Kami gelar sholat Jumat pertama. Masya Allah, rupanya basement penuh hingga membludak, hingga ke pelataran parkir yang tidak ada daknya. Tidak hanya karyawan, para tamu hotel ikutan sholat Jumat. Dan subhanallah, tidak hanya itu, pemilik hotel, owner hotel turut sholat. Tapi karena hotel iman rahmati Allah, pemilik hotel itu bukan datang pada awal, maka kemudian dia duduk di tempat yang tidak ada atapnya. Subhanallah, dalam kehusuan sholat Jumat pertama kali, khatib sedang khutbah, mimbar pun tidak ada Ustadz. Maka subhanallah, tiba-tiba skenario Allah terjadi. Allah kirimkan angin, berkumpullah awan, dan tiba-tiba kemudian turunlah hujan. Hingga sholat Jumat pertama kali kami itu Ustaz berantakan. Orang-orang yang di pelataran parkir itu masuk ke basement. Dan nanti hotel iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat Jumat pertama kali tidak khusyuk Ustaz. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, usai sholat Jumat, owner hotel kemudian bilang kepada orang-orang,
siapa pengurus masjid. Meskipun hanya cuma selembar tikar saja, tapi beliau mengatakan siapa pengurus masjid. Orang-orang aklamasi karena belum terbentuk pengurus. Mereka semua mengatakan musannif, sang rumah. Anda tahu Hotel Iman, meski belum berwujud rumah Allah, tapi ini pun adalah rumah Allah. Kalau di hotel, kalau di kantor, barangkali musannif akan dipanggil oleh orang hotel. Tapi pemilik hotel itu, Hotel Iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, datang menghadap musannif dan mengatakan, Pak Musannif, sholat kita tidak khusyuk. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk supaya sholat kita khusyuk? Dengan gagah musannif mengatakan, kita perlu masjid, Pak. Insyaallah masjid akan kita bangun. Dalam waktu dekat kira-kira apa? Oh, Bapak lihat sendiri, banyak sekali yang perlu dibantu. Hotel Iman rahmati Allah, sang pemilik hotel tidak berucap apa-apa, dia pamitan di Hotel Iman. Maka musannif bercerita pada saya di ballroom hotel itu, Ustaz, 2 hari setelah itu sang pemilik hotel mengirimkan 2 truk isinya penuh dengan karpet mewah untuk kami sholat Jumat. Bagi Anda dan kebanyakan manusia barangkali hebat sekali sedekahnya sang pemilik hotel, tapi bagi Allah dan Rasulnya tidak. Amal dan sedekah yang dilakukan musannif jauh lebih hebat daripada pemilik hotel itu. Rasul pernah berujar, dirhamun sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. 1 dirham ada yang bisa mengalahkan 100.000 dirham dalam urusan sedekah. Para sahabat bertanya, bagaimana ceritanya 100.000 dirham dikalahkan dengan 1 dirham? Rasul mengatakan, ada orang miskin yang punya uang 2 dirham, namun ia rela membaginya di jalan Allah 1 dirham. Namun ada orang yang punya jutaan dirham, tapi Allah hanya menggerakkan orang itu mengeluarkan 100.000 dirham saja. Orang miskin tadi, dia mengeluarkan 50% dari hartanya. Namun orang yang kaya itu, meski kuantitasnya banyak, secara kualitas mungkin hanya 10% atau kurang dari itu. Ya, lakukan amal sesuai porsi yang Allah berikan untuk Anda, saya, kita semua. Saya Bobby Heribo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.